Kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai pusat peradaban Islam dan mengalami masa keemasan. Didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur, Baghdad menjadi pusat intelektual dan kosmopolitan. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, 786 sampai 809 Masehi, Baghdad mencapai puncak kejayaannya dengan kemajuan dalam bidang pendidikan, filsafat, sastra, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Kota ini juga dikenal sebagai Kota 1001 Malam karena banyak kisah dalam buku tersebut berlatar di Baghdad. Kekaisaran Mongol merupakan ancaman bagi Kekaisaran Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Kekaisaran Abbasiyah sendiri pada masa puncaknya mencapai Asia Tengah, seperti Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan Selatan. Ketika Kekaisaran Mongol bangkit, satu persatu kekuasaan Abbasiyah rontok dikuasai mereka. Yang tidak kalah penting dari Baghdad sebagai pusat pengetahuan, ada banyak naskah-naskah kuno yang tersimpan. Naskah-naskah tersebut berasal dari berbagai peradaban di dunia seperti India, Persia, Tiongkok, dan Yunani yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab. Penelitiannya pun didanai oleh lembaga pemerintah, termasuk oleh khalifah. Namun, masa cemerlang Baghdad sirna pada 1258 akibat kedatangan Kekaisaran Mongol. Dampaknya pun permanen, bahkan terhadap ilmu pengetahuan modern di Timur Tengah. Dalam upaya pengepungan kota Baghdad, Kekaisaran Mongol mendesak Kekaisaran Abbasiyah untuk tunduk. Hulagu menawarkan Al-Mustasim untuk menyerahkan diri atau kota Baghdad yang diambil alih. Entah karena pusing memikirkan posisinya, Al-Mustasim justru menggunakan pilihan ketiga, tidak melakukan apapun. Januari 1258, kota Baghdad pun dikepung dan Al-Mustasim tidak menyadari bahwa Kekaisaran Mongol datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dikabarkan. Kekaisaran Abbasiyah tidak sempat meminta pertolongan dengan kekaisaran-kekaisaran Islam lainnya, dan juga memiliki masalah dengan mereka. Semua upaya dikerahkan oleh Kekaisaran Mongol, mulai dari gali parit, membangun pagar kayu, menyiapkan pendobrak gerbang kota, sampai artileri dan catapult. Al-Mustasim memilih bernegosiasi, tetapi Hulagu menolak karena sudah bukan waktunya. Ketika pasukan Kekaisaran Mongol berhasil masuk Baghdad, Hulagu membiarkan pasukannya melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan. Garon memperkirakan ada sekitar 3.000 tokoh terkemuka di Baghdad, seperti pejabat dan anggota keluarga pemerintah Kekaisaran Abbasiyah yang dihukum mati. Sedangkan Khalifah Al-Mustasim dalam kondisi ini ditahan sementara. Hulagu memaksa Khalifah untuk melihat kota yang sedang diporak-porandakan oleh pasukannya yang tanpa ampun. Setelah itu, Al-Mustasim digulingkan dengan karpet, lalu diinjak-injak pasukan kuda, seperti yang biasa dilakukan Kekaisaran Mongol dalam memberi hukuman mati. Kota itu hancur dengan memakan banyak korban jiwa. Pasukan Kekaisaran Mongol meninggalkan kota itu penuh dengan bau busuk dan menghancurkan jaringan kanal yang mengairi lahan subur sekitarnya. Yang tersisa dari Baghdad adalah wabah penyakit yang dibawa oleh Kekaisaran Mongol. Kerusakan kota lainnya akibat serangan Kekaisaran Mongol adalah pada masjid, perpustakaan, dan rumah sakit. Ada banyak buku-buku koleksi perpustakaan, termasuk Baitul Hikmah, dirobek dan dibuang ke sungai. Berbagai sumber ilmu pengetahuan berharga dari berbagai bidang sirna dalam beberapa hari. Itulah cerita sejarah mengenai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Berakibat hilangnya sebuah peradaban dengan berbagai